Jadi, Kak Azra ini adalah mahasiswa dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dan telah memiliki banyak sekali pencapaian, teman-teman. Kak Azra ini memiliki lebih dari 20 pengalaman sebagai konsultan bisnis melalui lebih dari 15 perlombaan bisnis case dan aktif sebagai mentor, content creator, reviewer, atau penilai dalam masalah bisnis dan bisnis itu sendiri. Wah, udah gak sabar banget gak sih guys untuk dapat sama materi dari materi kita hari ini. Betul. Oke, tanpa berlama-lama lagi untuk Kak Azra, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, makasih. Ini ada minumnya ya? Ada Kak? Tapi pakai bibir kan nggak usah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak panitia punya sesuatu ya. Oke. Oke, salam kenal semuanya. Nama aku Azza. Nanti aku bakal jalan-jalan aja. Ini nggak ada pointer ya? Gak ada, kenapa? Cuma itu jalan aja. Salam kenal, aku sekarang udah semester 10, tapi masih belum wisuda karena ada ujian skripsi. Terus tadi seperti yang dikenalkan, aku juga suka di dunia bisnis ya gitu. Sebenarnya aku salah jurusan, jadi di akuntansi tapi kurang passionate di atau manajemen. Gak keren sih. Jadi masih suka sama manajemen. Dan akhirnya aku menempa diri, oke, IPK aku kemarin 2,8, hancur banget akademiknya. Tapi gimana cara UKT aku tuh bermanfaat? Jadi aku dengan cara banyak lomba supaya jadi pengalaman gitu. Karena UKT kan mahal, orang tua bayarin juga. Kita harus maksimalin dengan cara seperti ini. Aku pengen ngasih contekan aja. Temen-temen tuh udah banyak yang bikin vlog 3,5 tahun, IPK-nya bagus, tapi sudah bekerja. Nah, tapi aku karena penting ya, cuman ada cerita nih gitu ya. Aku cuma ngingetin aja dari PPT ini, semoga teman-teman kayak keinget bahwa selain akademik, organisasi itu juga ada kita yang disiapkan kayak gitu. Ataupun prestasi juga boleh, karena seserem itu, itu tuh udah daftar PPS nggak lolos, daftar koalisi swasta juga nggak lolos gitu, karena dia selama kuliah cuma ngajarin udah aja. IPK-nya bagus sih sampai 4, cuman karena dia nggak disiapin skillnya, dan aku juga nggak menjamin aku dapat kerjaan cepat enggak, tapi tetap disiapin dari sekarang gitu. Karena UGM nggak menjamin ya, jujur. Itu sih aku ingetin beberapa reminder aja gitu. Selain di kampus, aku juga dulu anak pesantren di Pogung, namanya Darus Salihah, tapi sekarang udah alumni kayak gitu ya. Kita langsung lanjut aja. Nah ini tadi UMR aku, IP aku mentok kemarin 3,0, alhamdulillah udah naik dikit. Terus mau survive di FPUGM karena sangat sulit, aku survive dengan cara ikut lomba yang banyak. Terus aku tuh banyak lomba, sekarang bangun brand ini mungkin masih Pak ngeliat di aku itu kenapa sangat kenal kayak wow banyak banget isi postingannya. Karena setiap aku kalah, aku posting. Jadi nggak menang doang organisasi, misalnya kayak di Netful, aku jadi MC, misalnya jadi MC. Ataupun aku misalnya pengalaman berproposal, itu semua aku share, aku ceritain di Instagram. Kenapa? Karena menurut aku ini di luar konteks bisnis ya, teman-teman tuh bakal dapat peluang kerja banyak karena teman-teman suka sharing. Orang-orang jadi tahu kalian tuh ngapain aja di kehidupan ini kayak gitu. Karena aku suka banget branding, cerita di story, di reels, di story WA. Akhirnya banyak undangan kayak Pak mau jadi speaker nggak, mau jadi MC nggak. Jadi aku sadar teman-teman masih muda banget, 24, 23, 22, 21. Itu kayak perbanyak branding, tapi kalau di LinkedIn aku paling suka karena sederhana gitu ya. Kalau di Instagram lebih fleksibel kayak gitu. Nah ini ada beberapa portofolio aku. Tadi aku bilang juga aku kalau kalah aku upload semuanya KTI-nya aku buat ada di YouTube, di Instagram, di Drive sama di
Hidra juga sih di bawah, kita bakal selesai aja. Nah, ini kita ada beberapa poin yang bakal aku bahas. Materinya sangat eksklusif karena materi ini semuanya aku dapat dari Singapura. Gitu. Aku kemarin ada kewajiban dari FIB untuk program musim panas. Jadi program musim panas itu aku ke NIS, kenanya National University of Singapore, aku jadi lupa. Nah, di sana ternyata ada rahasia di mana ini jarang banget diajarin di Indonesia, kayak gitu. Teman-teman di sini ada yang pernah ikut bisnis plan, bisnis modal kanvas. Nah, ternyata sebelum buat BM itu ada ini, gitu. Jadi kita bakal belajar perlahan ya. Nah, jadi kenapa kebanyakan bisnis itu gagal? Ada yang menjawab, tapi di luar ini sih, kan ini kecilan di lapangan. Ada yang mau menjawab kenapa kebanyakan gagal bisnis? Benar. Lagi ada yang ini nggak bisa yang jawab ya? Tuh. Lagi kurangnya strategi dalam bisnis. ada lagi yang mau jawab? Nah yang paling penting tuh dia tuh karena dia nggak tahu masalah konsumen apa, tentunya nggak jelas caranya nggak jual. Sebenarnya sama sih kalau kita ngomongin vaksin COVID kan itu, jadi harus ada problem dulu. Karena jujur di setiap problem tuh ada bisnisnya. Itu tips and triknya sebenarnya. Nah, kalau mau teman-teman buat bisnis yang kecil maupun yang besar, teman-teman tuh harus kenal dulu sama klien, kenal dulu sama konsumennya. Tapi nggak cuma disuruh tahu, oh dia umurnya Gen Z, dia umurnya Gen Alpha misal. Terus kalau aku sih nyaraninnya target pasarnya 50 juta perempuan, 50 juta laki-laki, itu tuh nggak cukup. Teman-teman harus tahu konsumen tuh perasaannya setiap hari ngapain sih. Jadi perlu data tambahan kayak sentimen ke orang-orang, tetangga, tempat tertentu, kampus, kayak gitu ya. Jadi tadi nggak cukup kayak data profilnya, oh dia di Jawa, tinggalnya dia di Bali, itu nggak cukup. Kita harus tahu sehari-hari seperti apa. Terus tadi ya ada problem, ada global bisnis, kayak gitu. Nah terus nomor keduanya, adakah yang pernah tahu apa lingkaran bisnis ini? Belum tahu ya. Jadi ini tuh kayak kerangka berpikir. Ini tuh kayak dikolek suatu Harkanas. Ada yang pernah dengar? Kepanjangannya tahu? Dikolek ada impact, politik, ekonomi, sampai pertahanan, keamanan gitu ya. Nah ini tuh kayak dikolek suatu Harkanas ya. Apa intinya teman-teman tuh kalau berbisnis bidangnya ini dari 6 hal ini, mau lingkungan, teknologi, sosial, udah termasuk pendidikan dan sosial ya, ekonomi, politik sampai hukum kayak gitu. Nah kalau tadi kan ada yang jawab kalau bisnis untuk supply tren benar banget. Bisnis yang bertahan adalah bisnis yang bisa diikuti lifestyle-nya orang. Misalnya kayak gelang ini kenapa kok dulu kayak viral sekarang viral karena ini sering dipakai. Hari ini ada gelang siapa aja? Banyak kan ini kenal saya ya. Gitu terus pakai jelas kan gitu ya. Nah terus juga kita bisa kaitkan dengan sustainable development goals. Jadi familiar ya sama SDGs ya. Gitu. Terus juga tentukan daerah yang mau di cover. Gitu. Nah ini seperti kerangka skripsi, semoga membantu teman-teman nanti ke depannya. Kalau buat skripsi teman-teman harus buat kerangka seperti ini. Jadi kalau mau buat usaha ke depannya kita harus konsiderasi lapangannya kayak kapan fenomenanya ini kira-kira viral itu selalu ada kebelakangan kalau 5 tahun kebelakangnya kita harus kayak melihat fenomena tren gitu. Misalnya ada apa ya? Misalnya ada makanan snack ya. Mungkin nanti boleh tahu bahwa ini snacknya satu aja yang dipas seperti kalau sulit aja produknya. Ini kita nggak bisa testimoni ya karena pasangan sih dibagi-bagi aja ya. Aku ingin perubahan, semoga teman-teman kalau buka puasa nggak akan gorengan. Ya. Ini ada produk yang sangat bersahabat bagi aku. Ada alasannya kenapa bersahabat sama aku. Karena manis, karena enak. Karena aku girl. Jadi kalau aku girl, aku nggak bisa makan Oreo dan teman-temannya. Kalau makan UPF alias full reference food, kadang aku lebih suka gampang sakit. Dan jadi ini ada
snack yang lebih jauh lebih sehat ini dari tepung singkong. Aku mau cerita ini, sekarang aku ilustrasi aja. Dan dari tepung singkong tidak ada tepung terigu sama sekali dan harganya cukup mahal juga gitu ya. Nah ini kita pakai fenomena. Ternyata 5 tahun kebelakangan, kita cerita punya siapa kan pasarnya. Aku pakai orang-orang kantoran di Jakarta. Kenapa orang kantoran di Jakarta? Karena Jakarta itu sangat-sangat tidak sehat lifestyle-nya. Ya kan? Sangat sedentar tuh suka duduk. Terus di kereta diem, di mobil diem, di motor diem gitu kan. Terus makanannya nggak sehat juga. Nah, jadi ini dia lahir apa? Gitu ya. Terus di mana lokasinya aku pakai di Jakarta. Ini fiksi aja teman-teman ya. Cuman kalau mau dirintis, silakan diskusi. Kegiatannya apa? Mereka tuh sadar bahwa makan sehat, tapi gimana ya kan kalau buat butuh waktu, butuh kulkas. Terus kalau mau makan gandum apakah harus makan dulu? Kan kayaknya nggak mungkin ya. Terus akhirnya kita komunikasi kenapa masalah yang terjadi. Mereka sulit menemukan snack atau cemilan yang benar-benar bernutrisi. Kenapa? Kalau aku sebagai orang bisnis dan paham, ketika ada makanan bilangnya ini natural, itu kan non natural, masih ada sugarnya. Jujur dan masih ada faktor lain di balik makanan ultra proses. Dan nanti lahirlah question ini yang kayak kerana permasalahan deskripsi atau KTI, kita tulis pertanyaannya, apa saja tren, masalah, peluang dan solusi yang memungkinkan bagi konsumen untuk mendapatkan akses snack cemilan sehat dan bernutrisi. Inilah jawabannya. Itu teman-teman ya. Kemudian silahkan cobain ya. Gak manis pasti sih kayak makanan apa ya, makanan orang tua gitu. Aku suka lebih sekarang kayak gitu. Nah, terus kita harus mengenali konsumen kita siapa. Kita tuh kayak buat apa tuh sebenarnya kalau dulu zaman masih kecil tuh buat kayak diri tadi tuh waktu tukang tukeran ya. Dia kira-kira personalnya seperti apa, fashionnya seperti apa. Berarti kalau kita tahu harganya ini kata dan mahal, kira-kira dia posisi pasar mana? Atas, semua atau ke bawah? Atas, menengah. Otomatis teman-teman pemasaran ya harus yang premium, nggak boleh yang joget-joget itu nggak bisa, harus yang nutrisi, perkembangan diet, perjalanan diet orang, perjalanan sehat. Kan zaman sekarang banyak namanya diabetes, jadi itu bisa juga dipakai buat strategi marketingnya. Nah ini profilnya harus dikenali kebutuhannya apa dan cari ide bisnis yang sesuai kebutuhan. Menurutku ini bakal sustain, bakal bertahan karena banyak yang sakit ginjal dan diabetes di usia muda kayak gitu. Nah, inilah rahasianya hari ini yang diajarin sama dosennya di Amerikas. Jadi ada rumus untuk mengenali konsumen. Apakah teman-teman pernah lagi ini sebelumnya? Belum ya. Dan jangan pesimis, ini tidak hanya dipelajari oleh orang FEB aja. Temanku di sana ada yang dari IT, ada yang bapak-bapak, udah ada yang dari kakek juga bisa belajar ini. Jadi jangan pesimis gitu ya. Dan tentunya teman-teman kalau sekarang aku saranin entah mau buat bisnis lain lomba, maupun bisnis yang beneran, investor, juri, ataupun mentor kalian bakal sedang kalau kalian tuh punya pandangan ke sosial. Jadi nggak cuma duit gitu. Ada yang kalian perhatikan kayak, oh aku buat bisnis ini biar nanti mengurangi plastik, atau misalnya apalagi ya, ada yang kayak gini. Kalau zaman sekarang bangun bisnis harus kayak gimana? Memperhatikan kemiskinan, atau memberdayakan wanita, kayak gitu ya. Tapi kalau kalian lebih kayak selain atau soalnya kayaknya masa mikir bisnis sih, cuman kalau kedepannya, tadi kan ada berdoa ke depan kayak semoga kedepannya kita ketemuan udah jadi alumni PDM, udah punya perusahaan semua. Pokoknya bikin investor kalian itu akan mengejar kualitas kalian. Jadi kalau mau funding sama orang yang berkualitas, ide bisnisnya juga harus bagus. Nah ini dia cara kita membedah si 85. Rumusnya teman-teman harus mengisi yang lingkaran dulu, ya kanan, baru yang kiri. Kalian silakan jawab keresahannya apa, pekerjaan konsumen apa yang perlu dibantu, dan kesenangan apa yang terkait dengan lingkaran. Nah kalau orang udah merangkum, kayaknya kesulitannya sih mereka sudah dapat healthy snacks. Makanan kayak soalnya masuk kredit, so itu masih ada belanja. Nah jadi ini adalah solusinya bagi orang-orang yang mau diet tetap kayak gitu ya, sama yang mau sudah diet. Karena kalau udah diet nggak bisa ngomong kayak gini kan jalan-jalan situ. Nah terus itulah pace-nya dan kebanyakan budayanya adalah ngopi susu. Itu mas bisa di stop ya, karena kalau udah kayak itu susah dan gula itu cantik. Akhirnya
badannya jompo dan produktif, akhirnya sering masuk RS. Itu kan kayak toxic cycle ya. Nah, terus apa pekerjaan konsumen yang untuk dibantu? Tentunya informasi gizi. Kamu adalah seorang yang orang farmasi ataupun ilmu gizi kesehatan. Jadi gimana caranya konsumen kamu sudah kemasan instan yang udah jelas-jelas sehat, makanya di sini ada kayak instan bebas gluten, bebas telur, kayak sehat, sumber protein dan lain-lain. Ini lengkap banget sebenarnya. Terus sejauh ini menurutku gak ada yang juga kayak ini palsu ya. Kayak gitu. Terus apa kesenangan yang konsumen inginkan? Kadang kan pengen senang dengan rasa, ukuran, terus juga nutrisinya nggak dilupain dan bisa dibeli secara online untuk offline. Ini tadi aku beli jam 1 siang, hampir 2 jam di toko organik di Jogja. Ini terpanggil di daerah Sorokaja atau mana gitu ya. Terus itu karena udah selesai diisi, baru yang kiri. Kan kadang kan kayak permasalahan konsumen kita istilah kiri, kita jawab hal apa yang bisa mengurangi permasalahan konsumen. Oke, konsumen resah tadi gak ketemu makanan sehat di Indomaret tuh nggak ada. Ya udah, akhirnya kita jelasin ada tuh kandungannya apa sih, nol gula, telur, dan ukuran yang lainnya. Terus kita jelasin produk atau fiturnya itu apa yang ditawarkan. Dia gluten free gitu ya. Jadi gak cuma doang, tapi dia juga menjual tepung, buat brownies, buat keripik, kerik singkong dan lain-lain. Terus juga ngasih nilai tambah ini tadi SDGs. Jadi ternyata ada nilai itu dia membina petani lokal. Dia punya apa ya, kesadaran bahwa ya udah kita bisnis tapi kita juga bantu orang lain. Itu ya dari secara mengisinya. Jadi sebelum kalian buat studi pemasaran, apalagi tuh buat penjelasan produknya apa, nah ini dibuat kampanye dulu. Sebenarnya konsumen tuh keresahannya apa? Karena produk ini lah dari keresahan orang loh, dan kebahagiaan, gitu ya. Ya udah deh, ada yang lain terus kita nonton ini gampang sih pakai AI guys. Ada yang mau nanya di bab ini? Ada yang mau lihat ini kayak dipelajari apakah relate yang ada maksudnya? Ada yang lain silakan? Gampang kan? Tapi ada challenge kita langsung kayak mau disapa gitu ya. Terus yang namanya, aku sudah harap sebenarnya mata kuliah jurusan tuh habis mau jurusan loh. Terus mata kuliahnya kayak ini kan update ya. Kalau saya kan nggak semua kan sudah siap juga gitu kan. Jadi kayak pengennya aku berbagi materi rahasia ini. Ada yang mau nanya? Itu kan harus tahu keresahan orang. Yang kalau misalkan cara tahunya itu gimana? Misalkan dari sumber di situs webnya atau melihat di media sosial gitu. Jadi kalau Lisa tadi ada di BMC yang memperbaiki singkat, lebih bisa lagi. Kan kemarin viral ya, karena bapak udah ngisi juga, sama juga kan. Ternyata kebanyakan menurutku dalam kalian yang viral itu sih. Orang-orang diabetes tuh raja penyakit. Jadi kalau penyakit diabetes dia ngajak yang lain. Jadi aku sukanya ya mungkin sih low sugar ya, meskipun aku tidak terlalu tinggi ya, kadang suka makan es manis. Tapi setidaknya kalau kasih aku sekarang ya, aku udah mau pernah makan kayak apa jadi tadinya buang ada jadi dia tuh membawa berkah ya, maksudnya aku kalau buka puasa jadi juga nggak bisa makan kalau isi nafsu senyum harus makan gitu. Karena kalau buka tuh kayak enak banget. Jadi ada yang mana lagi? Atau kadang bisnis tuh lahir karena keresahan si pemiliknya. Ada yang dia buat jodoh apa kalau bisa apa? Ada yang dia buat obat untuk apa tuh? Kulit yang merah-merah, eksema. Dia buat penyelesaian atau bahkan buat penyelesaian penularan merah-merah. Lagi ya? Ya segampang itu sih orang mau tes ujian karena mau ujian itu, karena mau ujian kayak gitu kan, gitu. Itu ada yang ada lagi? Gampang kan? Dalam CPT kan ya? CPT. Lanjut ya. Nah nanti kalau udah jelas produk kira-kira mau ngapain, ini ada formula untuk jelas kira-kira tuh dia apa ya fiturnya kelebihannya
lagi manfaatnya dari situ. Nah ini dari pada kelima kita harus menjabarkan tadi ya spek itu apa sih membedakan dia sama yang lain, galunya tuh apa, nutrisinya tuh apa segala macam. Terus advantage itu tadi ya dibalik lada lima itu dia kalau disaingin sama Oreo sama apa sih Oreo kan Bonibon atau yang lain apa sih bedanya dan benefitnya gitu ya. Benefit tadi kayak sedikit ya kaitannya. Ini semua aku cari di AI, teman-teman nanti kalau benar-benar mau nulis silakan pakai AI tapi nanti dirapikan. Nah informasi 85 itu ada gluten free, dasarnya bahannya tepung singkong tanpa pengawet dan pewarna buatan sama rasanya alami banget. Jadi kayak ada manis-manis kayak kan gitu, aku kadang makan itu jadi kayak suka, aku makan baru banget gitu. Nggak tahu lah mana rasanya, nggak magic gitu. Terus advantage begitu ya. Nah dia produk lokal, ramah pencernaan, kaya serat, rendah lemak sampai kalian dapat kematian sehat. Kayak gitu. Nah buat benefitnya tadi yang jangka panjang untuk konsumennya ya, ada kesehatan pencernaan yang tadi diulang lagi, sumber gizi sehat, yang bertumbuh lokal dan mendukung dan manfaat buat konsumen kalian. Kayak gitu. Dan tentunya kalau mau berat ya, kita bisa membantu pemerintah kurangin angka orang yang PMS. Biar BPJS-nya nggak banyak beban gitu ya. Kan itu biar Indonesia kan gede banget. Kayak gitu. Nanti saya akan coba ya kalau dari pasar. Nah, ini tadi yang pertanyaan Pak. Kalau mau validasi pasar, teman-teman bisa ngadain brochure ataupun interview ke teman-teman. Sekecil bahasa yang dulu juga perlu melakukan validation. Aku nanya, kayaknya aku tuh kalau juga sebetulnya apa ya? Nanti kayak family research tadi tuh jadi pertanyaan orang kalau nugas kita sebetulnya apa ya? Ya yang nulis itu yang nggak boleh kita saya gitu kayak pakai apa yang disebut kayak ya. Nah itu bisa buat review, sama family kan dan lain sebagainya. Nanti aku pernah masuk bangun jemput. Sebenarnya bentuknya aku baru pemasarannya, tapi ada hasilnya dan hasilnya itu aku kemas untuk kalau saya ke bosnya bentuk. Tapi ini aku misalnya bukan bisnis ya, lebih kayak gimana cara nyusun pertanyaannya dan hasilnya kan. Itu sih. Karena selama ini jujur aku suka masukan bukan yang nulis. Jadi aku udah 50-an kali ngasih pasar. Menurutku yang paling lama tuh kalau browser, aku langsung ke tokonya. Offline, aku lihat oh orang itu pernah ini, oh orang itu pernah ini kayak gitu. Itu sih guys. Tapi kalau solusinya harus nih. Ada yang ada yang di kami, nggak mau lama. Itu gini. Itu nanti, betul. Dan itu nanti, lebih makan aku. Oh ya. Ini basicnya dulu. Jadi ini sangat-sangat bersahabat untuk orang-orang yang PB. Kalau itu kan kayak istilah kata ini kan kita kadang asing ya. Ini tuh apa? Itu masih PB sekali. Nah ini aku kasih materi yang sangat umum. Nanti kalau udah selesai dari challenge-nya baru kita belajar dari sini. Pengetahuannya, kalau itu kita langsung mode apa aja ya, challenge-nya. Udah diserahin sama Jimat workshop-nya. Oke, ini nanti kan teman-teman udah kebagian ya, berenang, ya kan? Akses ya? Akses ya? Ini udah mau pakai ini kan udah pasti lapar ya. Teman-teman silakan maksimalkan mau sosial media, tapi menurutku bakal pakai banget buat teman-teman yang mau usaha ke depannya. Jadi nanti kalau ada yang mau dinilai, kita presentasi bareng, kan nanti kayak simulasi dulu sama kalau mau ya. Nanti biar ketemu tadi. Super guys, nggak menegakkan. Nah, buat ini teman-teman, kalau pelatihnya bisa ke depan ya. Satu orang yang bidangnya di sini. Ada bidang tambang. Nggak mau bercanda. Ini ya, kamerakannya. Berarti ini kan cepat ya.
Ada yang sama, Pak? Iya. Mau bikin gambar atau gimana? Nanti pengerjaan FKP cuma bisa pakai AI bisa kok. Aku mikir-mikir aja.
Adakah yang mau nanya, guys? Ini dulu, kamu sih baru bangunnya, saya kok banyak. Dengan kalau yang mas yang aja yang sudah coba kalau yang ya udah aksesnya
Mana Pak?
Oh, kamu yang ini. Yang menarik ini. Iya, itu makanya. Waktunya bentar lagi ya, 2 menit lagi. Iya, benar. Jadi kita pasti sketsa. Oke, aku sekali lagi.
Dia tidak lagi. Ini kan Oke, waktu udah habis ya. Langsung seru-seruan lagi ya. Adakah yang mau ke depan? Oke, silakan. Yang isi aja. Ini berapa? Oke, Wah, saja. Nah, 3 menit ya konsultasinya ya. Oke, Waktu dimulai sekarang. selamat sore teman-teman. Jadi tadi kita dapat tema food and beverage gitu. Nah, kali ini kita akan mencoba suatu makanan yang menarik nih, yang cocok banget untuk anak muda, bener kan? Gitu. Jadi apa tadi guys? Jangan jangan ngomong es krim. Sorbet dua. And sorbet dulu guys. Lanjut, mungkin bisa dibaca. Kayak semacam es krim tapi versi lebih sehat. Nah, sorbet dua itu bisa terjadi bisa ketika teman-teman lagi pusing-pusingnya juga terus ada banyak kerjaan itu bisa menjadi bisa. Kenapa? Karena sorbet dua ini lebih sehat dan bisa meningkatkan apa ya? Karena kayak es krim gitu ya teman-teman bentuknya. Karena pasti kita semua tuh suka es krim gitu kan. Dan biasanya kalau udah itu pasti kita lari ke salah satunya tuh ke makanan. Makanya daripada kita kebanyakan makan juga nih, kita makanya membentuk suatu produk yaitu es sorbet ini, dimana dia itu lebih sehat gitu. Jadi tetap bisa dikonsumsi oleh orang yang lebih muda. Jadi kalau es krim sorbet itu ada formulanya enggak gula, kemudian rasa buahnya itu sangat segar ya karena buatnya itu dari buah yang fresh. Kemudian, nah terus kita itu buat pakai kemasannya itu yang bisa dibawa lagi. Kemudian es krim itu tidak lemak, bisa dikonsumsi yang misal ada alergi yang minum susu gitu. Jadi orang-orang yang alergi susu pun bisa minum atau makan es krim ini. Kemudian jadi dengan adanya es krim sorbet ini juga bisa mengurangi keresahan dari konsumen. Karena apa? Karena konsumen ini dapat tetap makan enak dan juga makan suatu makanan yang meningkatkan moodnya, tapi makanan yang dimakan itu tetap rendah gula, memiliki rasa buah yang segar, rendah lemak, dapat dikonsumsi oleh orang yang alergi laktosa atau alergi susu, vitamin dan juga antioksidan. Jadi nggak hanya enak di perut, tapi juga enak di kulit gitu. Bikin cantik karena kaya antioksidan. Gitu. Masih ada poin lagi itu? Oh, bisa lagi. Oh ya. Sebenarnya yang udah kita tadi jelasin bahwa sorbet dua itu memiliki berbagai fungsi, kelebihan dan keuntungannya. Salah satu dari fungsinya sendiri itu terbuat dari 100% buah asli. Ketika terbuat dari 100% buah asli, otomatis si sorbet dua ini udah nggak perlu diragukan lagi terhadap kualitasnya itu. Karena pasti lebih sehat dibandingkan dengan es krim pada umumnya.
Kemudian produksi sendiri itu ya mirip-mirip lebih sehat dan lebih banyak mengandung vitamin gitu ya. Iya, betul banget. Mungkin itu aja sih teman-teman dari kelompok kami. Apakah dari Kak Azra atau teman-teman ada yang mau ditanyakan? Tangan dulu dong. Sekian dari kami. Terima kasih. Jangan dulu bentar. Kan kita simulasi lomba nih. Oke, yang masak ya. Oke, boleh-boleh. Jadi sih teman-teman, aku merasa teman-teman tuh semua hebat karena bisa berdiri di bawah sana aja. Mama tuh belum bisa. Oke, itu dari aku. Jadi siapa siapa nih kegiatannya? Gen Z dan ini karena SPM itu kan disukai sama orang tua, anak-anak, jadi kayak semua jam orang tua itu suka. Makanya kita pilih ini karena dia nggak bakal habis makan waktu gitu. Utamanya generasi apa yang misalkan? Gen Z sama Gen Z. Oh, kita nanti masih belum lain. Boleh. Oke. Terus katanya kan ini susah kalau bikin ya, agak hemat. Apa nggak mending aja daripada itu aja? Eksperimen itu kan normal ya. Kenapa harus aku ngorbanin atau ngorbanin mau jadi itu buat sedikitnya kalian? Kita banyak base itu bakal lebih tapi itu lebih fokus ke bagaimana cara supaya es krim itu bisa kita makan dalam porsi yang banyak. Kalau kita beli mungkin ISO 2000-an kita bisa makan banyak itu kan mungkin ada efek sampingnya. Nah sedangkan dari es krim yang kita bikin sendiri ini ada sampingnya mungkin terlalu kecil ya. Karena sehat itu. Nah kalau kan itu mungkin banyak pamfletnya, terus juga gulanya, terus lemak juga, susunya juga itu makanya jadi alternatif lain ketika ingin makan es krim dalam Ya siap. Terakhir questionnya, kan menurut tuh sorbet tuh mirip sama yogurt ya. Gimana cara kalian mengubah kebiasaan konsumen dari yogurt sama sekali sehat biar suka makan sorbet? Ini Pak Sobat kayak gini ya guys, soalnya kalau sama PSK ngomongnya nggak boleh buku gitu. Semoga orientasi ya. Mungkin begini Kak, kalau di sorbet ini kan rasanya nggak hanya rasa yang asam gitu kan kayak nah di sini keunggulannya dia itu tetap manis tapi rasa manis yang lebih kuat jadi tetap segar dan juga menurut aku kalau rasa manis itu lebih disukai gitu sama kalangan kita gitu dibandingkan rasa asam makanya walaupun kayak dengan makan ini tetap enak tapi juga punya kandungan yang sama dengan si yogurt ini gitu. Mungkin saya baca jadi sorbet sendiri kan juga bisa kita tambahkan kayak topping-topping gitu ya supaya si yogurtnya itu nggak punya topping-topping itu kayak si yogurt kan cuma minuman aja nggak ada toppingnya kan yang sorbet ini bisa berbagai macam topping sehingga bisa jadi salah satu daya tarik tersendiri di banyak. Oke siap, yeay. Terus simbolnya bukan itu ya, teman-teman ini keren banget, udah sekarang kayak mau berhari-hari, semoga dibiasakan kayak gini. Ada yang mau maju lagi? Oke siap. Kita lomba-lomba ini dari berapa? Oke. Terus nggak sih? Boleh ya. Nah, dulu. Jadi mulai dari sekarang. Oke teman-teman, jadi di sini aku Salsa dan Jelma ini sudah memikirkan suatu produk di mana ini kita pengen memunculkan itu rasa-rasa Nusantara, tapi kita juga memikirkan bagaimana cara menyajikannya dengan cara yang lebih biasa. Nah, jadi di sini kita udah memikirkan suatu produk di mana kita namanya adalah jamu rasa. Nah, jadi jamu rasa ini adalah produk di mana kita tuh membuat jamu, tapi ini bukan jamu biasa karena jamunya kita kemas dalam bentuk teh. Jadi kalau teman-teman mau minum tinggal diseduh aja. Jadi itu bisa dibawa kemana-mana aja. Mungkin langsung aja cerita kesini ada dari Valio Cappuccino di kanvasnya. Mungkin boleh dari yang pertama jelaskan.
untuk keresahan atau konsumen yang dihadapi, ya itu kan sekarang banyak banget yang kasus-kasus anak muda yang udah cuci darah, gitu ya, karena diabetes, jadi itu karena minum minuman yang nggak sehat. Terus kesenangan atau fasilitas yang konsumen inginkan, yaitu obat yang itu yang simpel, terus juga praktis, terus juga sehat dan juga gampang untuk dijangkau. Jadi nggak susah gitu buat mendapatkannya. Terus untuk pekerjaan konsumen yang betul-betul itu dapat minuman yang sehat tanpa harus berbeda gizi dan dapat merasakan manfaat tanpa effort lebih dan juga waktu yang panjang. Oke, jadi saat ini ada prioritasnya. Jadi hal apa sih yang bisa mengurangi tekanan konsumen? Jadi dari jamu rasa ini itu mengandung rempah-rempah, jadi semuanya natural, tanpa bahan pengawet, tanpa pemanis buatan ya teman-teman. Nah, jadinya tentu saja karena kan teman-teman sekarang kayak banyak kerjaan, dari kuliah, belum lagi yang kerja. Jadi mereka sibuk. Nah, di sini kita tuh buat yang praktis, jadi kita bentuk dalam sebuah teh kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada produk atau jasa fitur yang kita tawarkan yaitu jamu yang kita buat ini punya banyak banget varian. Nah, varian ini tergantung dari masalah kesehatan apa yang teman-teman punya nih. Bisa buat cewek-cewek mungkin di akhir bulan atau di awal bulan kan sedang biasanya ada mens. Nah, kita juga punya jamu yang untuk sedang datang bulan. Juga ada mungkin jamu untuk yang insomnia, jamu untuk yang mungkin darah rendah seperti itu. Jadi kita punya banyak banget varian sehingga teman-teman nanti bisa milih mau perlunya apa. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi. Nah, di sini terus hal apa nih yang bisa memberikan nilai lebih pada konsumen? Jadi di jamu rasa ini, yang tadi seperti saya bilang itu jamu rasa punya banyak banget varian, terus juga praktis karena teman-teman bisa nyiapin tanggal aja, kan teman-teman bisa ngeluarin jamu rasa ini lalu bisa diseduh dengan gampang. Terus juga mudah dijangkau karena ini jamu, jadi kita juga targetnya dari kalangan bawah sampai ke atas. Jadi kita mematok harganya itu yang nggak terlalu murah dan nggak terlalu mahal. Karena tentunya juga kita pakainya bahan-bahan premium, jadi tentunya harganya juga masih di rata-rata di mid range gitu. Nah, terus kita juga punya visi gimana kita tuh mau membantah stigma kalau jamu itu pahit. Nggak semua jamu itu pahit. Seperti itu. Mungkin bisa kan. Oke, next ada FAB untuk fitur yaitu layanan atau fungsi yang dimiliki oleh penjual jasa. Yang pertama, transfer natural karena kita pakai produknya alami semua. Terus yang kedua, eco-friendly karena kita nggak mengusahakan untuk makannya itu dari kertas, jadi nggak ada plastiknya. Terus cara penyajian yang mudah ditulis. Untuk essence bisa dijadikan bentuk kan biasanya kalau habis itu kan bisa ditaruh di tanaman karena kita juga bisa kayak gitu, jadi nggak sia-sia dijual. Terus yang kedua banyak varian untuk setiap masalah kesehatan. Terus untuk benefit atau manfaatnya dan rata-rata harus effort lebih sama dapat untuk alami dari penggunaan gitu. Ya, teman apa yang kalian ya? Ini semua bagus-bagusnya banget ya. Oke, ini yang menarik tadi mirip sama sorbet. Kan kita tuh terbentuk karena bubur, orang makan bubur sih kayak makan bubur kan. Gimana cara mulainya? Sih kalau favoritnya bersetuju sama kayak asam. Aku pernah mulai teman aku suka lihat sih. Minum deh biar kamu nanti pastinya sehat pada lalu. Tadi nanti aja. Nah itu gimana cara kalian menyelesaikan kayak yang itu lah yang beli kayak mereka juga bilang ini mah minuman banget sedang kamu ngapain minumnya? Gimana mas? Jadi kan sebenarnya kan saya berdasar kalau produk ini punya banyak rasa. Nah tentunya kita melalui pendekatan dulu. Jadi mungkin kan belum tahu yang namanya mungkin jamu berkewali, terus jamu langsung kecil kita belum tahu. Jadi kita pendekatan dulu mungkin dari yang mereka suka dulu. Mungkin kita dari jamu yang paling simpel, mungkin dari jamu asam atau mungkin jamu dari buah-buahan juga bisa kan teman-teman kayak gitu. Jadi kita pendekatan dulu lah. Nah terus nanti kita bisa mulai mengenali nih sama produk jamu-jamu yang mereka belum kenal kayak jamu berkewali tadi. Jadi tentunya kita melalui pendekatan yang perlahan, jadi bakal kaget dan mungkin mereka juga nanti lama-lama bakal oh ternyata jamu itu kayak gini dan ternyata jamu itu enak. Jadi mereka nggak bakal langsung bisa menolak itu. Jadi kita masih pendekatan secara bersama. Oke siap, makasih ya. Tadi aku udah cukup. Tadi dia cuma sorbet. Aku cuma pengen ngasih beberapa tips buat teman-teman nanti yang mau pitching kan bisa di kelas.
jadi PKM, bisa jadi apa lomba lain. Jadi dimulainya tuh bukan dengan kalian jelasin produknya, tapi acting dulu. Aduh sakit dulu, kamu tuh mau jauh kan. Jadi ada problem dulu. Aku dulu pernah membantu program paparan kucing organik, menjadi kucing. Jadi ada gambar kucingnya sama kayak pus. Terus ada kucing yang punya dialognya, aku tuh suka deh, babu aku tuh kayak ngerti aku harus makan apa. Jadi startnya pakai problem, jangan kami punya problem ini sangat keren. Jadi all starts with problem. Mereka itu semua pakai buat meeting ya sebenarnya. Jadi aku mau cukup kelas ya. Ya gitu ya. Paling ini udah sampai sini. Next kalau teman-teman butuh. Oke, mungkin sebelum closing ada yang mau nanya dulu atau mau di tempat lagi di depan? Jangan ya. Mepet sama maghrib. Oke. Jadi kebanyakan tadi ya, gimana cara tadi itu sebenarnya ada yang semuanya di luar buku. Jadi kalau yang tes kalau tujuh itu sebenarnya pakai pengalaman. Jadi kalau kalian jawab harus realistis banget dengan sepertinya kemungkinan saya itu jangan itu langsung tolak. Jadi kami harus pastikan kami maksimalkan kami upayakan gitu jawabannya. Terus gak ada yang kayak di jurnal itu nggak ada sih. Beda sampai kali ya, beda-beda gitu. Nah ini ada BMC, tapi aku cepat aja menjelasinnya. Jadi pertama-tama tuh teman-teman tadi ya harus ngejelasin latar belakangnya gitu. Sebenarnya bisnis itu menyelesaikan masalah apa? Benar kan tadi? Makanya harus selesai dengan proposition kan dulu, baru bisa jadi BMC. Karena dari awal teman-teman harus dijelasin masalahnya apa dulu. Terus populasinya. Nah kalau bisa jangan kayak bilang populasinya tuh kayak lapar, haus, tapi teman-teman tuh harus pakai emosional yang sisi kata-kata emosional yang lebih negatif, misalnya kayak apa ya, meningkat drastis ataupun kayak sangat parah, menjadi fenomena yang parah, menjadi pandemi dan lain-lain gitu. Terus paragraf keduanya deskripsinya atau harapannya apa ke depannya, sama ada penjelasan VPC dan FAP-nya. Jadi tadi benar ya harus isi value proposition yang khas dulu gitu. Terus nanti ini sangat penting karena gini, aku pernah jadi juri lomba bisnis plan, aku nggak mau baca penjelasan kritis yang terlalu biasa-biasa aja. Jadi aku suka tadi yang nulis paling kali, misalnya pada tahun 2025 terdapat fenomena sakit ginjal sebanyak 70 juta anak-anak misalnya dalam juta negara gitu ya. Nah itu lebih menarik daripada kami membuat produk obat yang ekstra pakan misalnya. Jadi dari awal juri akan melihat ringkasan eksekutif yang sangat menarik. Kenapa? Satu proposal kan 70 halaman. Apakah juri pada slow? Jadi teman-teman harus mengingat dari pandangan pertama. Nah ini backgroundnya juga dijelasin pakai data-data kayak gitu. Terus juga didirikan data sedikit. Ini kan pakai waktu, teman-teman bisa pelajari materinya aja. Terus deskripsi produk gampang, tinggal buat EKB-nya. Analisis SWOT ini juga harus selalu kanan kayak gitu ya. Kita jelasin secara internal dia kekurangannya apa, terus peluang dan gangguan dari luarnya ada apa aja gitu. Nah ini yang paling penting flow bisnisnya. Ini aku kemarin sempat pelajari juara satu lomba bisnis kan di manajemen UGM gitu. Nah itu kayak dia buat bisnis tentang kesehatan mental. Jadi harus dijelasin gimana kaitannya dengan psikiater, gimana kaitannya dengan nutrisi kronis, kepastian hubungannya apa dan lain-lain kayak gitu. Nah tadi ya, jadi itu nggak sempat ngabisin waktu buat omongan yang berkali-kali. Jadi kalau bisa disediain grafik kayak gini buat operasionalnya. Kayak gitu. Segmentasi pasar tadi juga kita nggak cukup ngomongin umur, pendapatan, tapi kita juga harus menjelasin kebiasaannya ngapain. Sama si kisnya, kalau gen alpha kan sama gen kan beda ya peranainya, jadi harus menjelasin dan tempat tinggalnya. Targetnya ini juga lebih detail. Kalau ngomongin wanita yang seperti apa, apakah sudah dikatakan ibu rumah tangga kan, ibu bekerja, ataupun yang lain tadi kesehariannya seperti apa.
Nah ini ada perhitungan kalkulasi, kita hitung-hitungan ini waktunya juga mepet ya. Kita bisa ngejelasin kira-kira secara umum mau yang sangat berapa wanita, terus kira-kira kalau mau buat pelanggan sahabat ataupun jamu, kira-kira mana yang terindikasi dari kesehatan. Itu nanti makin mengkerucut kan. Nah dari tadi itu kira-kira potensinya seberapa berapa sih yang bakal beli? Nanti ada hitungannya sendiri. Nah ini permasalahan juga yang paling menantang, gimana cara teman-teman itu membuat kampanye pemasaran dari aware sampai mereka setia dalam produk kalian dan mereka nawarin udah kalau makan ayam goreng di tempat dia aja. Itu ada strategi sendiri-sendiri. Ada aware gimana caranya, gimana cara orang kepo sama kita, gimana cara dia mau bertindak bayar sampai dia mau sketch kita gimana caranya. Kayak gitu ya. Nah ini beberapa jawabannya. Nanti bagi teman-teman yang mau referensinya yang karena belum kita tahu ya. Aku punya banyak sumber-sumber yang meneliti kayak gitu. Nah terus juga ini analisis lawan saing kita seperti ini ya. Jadi kita buat indikator medsosnya berapa follower, ada apa aja medsosnya, pelanggannya berapa, ratingnya berapa dan lain-lain. Kita bisa manfaatin kekurangan dia jadi kelebihan kita. Gitu. Ini rencana keuangan, perlu kalkulasi juga. Ada beberapa hal yang penting, biaya bagi modal, terus juga investasinya kira-kira berapa bulan ya bagi modalnya gitu. Terus worth it nggak sih modalnya invest usaha ini, kayak gitu. Nah ini juga harus dijelasin di rencana eksekutif. Kalau ini nggak balik modal dengan cepat, investor nggak mau lihat, gitu ya. Gitu deh, sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari mana ini boleh? Kalau apa mas saya sikat 5 menitan ya? Biasanya kalau sudah tuntasnya itu berapa lama? Kalau sekarang itu banyak panduan lomba itu kalau misalnya kamu top 15 itu tuh masih 10 menit. Tapi kalau udah teaching di depan, tapi ini kasus ini bisa dalam kasusnya. Ini kayak bukan misinya aja. Misinya enggak, kalau kamu bukan misinya dijelasin ya, tapi PPT-nya. Jadi tahapannya tuh kalau mau bisnis plan itu BMC dulu, kalau valid nanti dibuat proposal, kalau proposalnya lolos nanti kamu buat PPT. Yang di misinya aja. BMC kan BMC dicari di komputer, kamu nggak tampil di depan. Tadi cuma simulasi aja sih. Karena kan pernah saya nah itu semua disuruh pasti 3 slide. Satu identifikasi masalah, kemudian lupa apa, terus yang satunya lagi BMC terus itu waktunya cuma 3 menit. Iya, pasti identifikasi masalah dulu kan. Jadi bisa gimana cara ngomongnya gitu, jangan kita dapat orang itu gimana bisa? Kalau aku tetap pakai drama sih, jadi identifikasi masalahnya aku nggak pakai teks sih, pakai ngomong semuanya singkat aja. BMC itu semua yang Enggak, yang paling pasti aja. oh gitu. Paling pas yang dulu. Terus kita bisnisnya apa? Berarti kita nggak usah nyebutinnya kayak misalnya harusnya apa gitu. Itu nanti di Q&A aja. Kita ada jawab. Jadi satu bagian itu sekali jangan ada muncul. Jadi itu cuma menjelaskan secara kasarnya aja. Karena aku yakin itu udah lihat sih. Nanti kalau udah pakai kepo, pokoknya gini, jangan PPT itu ada yang gantung gitu. Nanti kan kayak ini apa ya maksudnya? Apalagi kalau keuangan sampai verifikasi masalah. Yang paling ya. Kamu pakai dalam? Ini klarifikasi dari saat itu cuma ini aja. Isi itu enggak ini aja. Profesional. Karena sebenarnya gimana ya? Terus kita bingungnya gimana caranya integrasi semuanya sampai ini sama. Nah, kalau identifikasi masalah, teman-teman ini ya, jangan orientasinya sebagai udah kontaminasi di luar nih, eksis sama yang global. Yang karena masalahnya siapa? Manusia kan? Terus berbeda Kita sambungkan itu jadi kita kayak kalau punya kata masalahnya jangan kayak wow, bermasalah terus. Kan yang akan bisa kan? Jadi manusia bermasalah hati. Nanti ke depannya tidak ada yang bisnis, itu kan jadi drama kan? Ada yang mana lagi? Jadi ingat ya, kalau verifikasi masalah, sorot dari jamu itu harus pakai manusianya. Emosional, kemungkinan tidak terlalu terjadi di tahun sekian, apa gitu.
tentang makan mikroplastik itu kan sangat emosional. Jadi kalau nggak gitu. Dan lagi, kalau nggak udah cukup, sekian dari aku. Makasih semuanya. Semoga bermanfaat ya. Balik ya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Azra atas paparan materinya yang sangat luar biasa. Oke, kan tadi udah dipaparin nih, kita mau minta satu pendapat